Assalamualaikum semuanya. Ternyata jajanan tradisional itu masih bisa diolah jadi jajanan kekinian loh. Menurut kalian, jajanan yang super crispy dan karamel ini enaknya dikasih nama apa ya? Komen-komen. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, sebelum kalian nonton, dipastiin lagi kalian udah subscribe ya. Yang udah subscribe, thank you banyak. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin kukusan. Aku bakalan kukus singkong. Ini tuh singkong aku timbang keadaan masih kotor itu setengah kilo ya teman-teman ya. Tapi setelah dikupas bersih kayak gini kisaran 350 gram. Ini kita kukus sampai dia benar-benar mateng. Jangan lupa dicek dulu ya, mastiin kalau dia tuh benar-benar mateng. Tanpa nunggu dia dingin, lanjut kita kasih garam setengah sendok teh. Terus di sini aku ada perisah vanila biar dia tuh wangi aja sih teman-teman. Aku pakai setengah sendok teh atau setengah bungkus. Karena ini nanti aku mau dia tuh berkaramel, jadi untuk gulanya aku pakainya agak banyak ya teman-teman ya, kurang lebih 6 sendok makan. Kalau dilihat-lihat ini tuh bahan-bahannya udah kelihatan ya kalau ini tuh base-nya getuk teman-teman. Nama lain dari getuk itu apa ya? Menurut aku kayak bukan bahasa Indonesia nggak sih? Coba komen ya teman-teman ya kalau kalian tahu nama lain dari si getuk ini. Getuk goreng itu sebenarnya udah pernah viral, cuman aku mau buat versi yang karamel. Coba dong di tempat kalian udah ada nggak sih yang jualan getuk goreng? Ini aku nggak pakai ulekan apapun ya teman-teman ya, aku cuma pakai centong sup yang aku bejek-bejek sampai dia tuh nggak lengket lagi. Kalau teman-teman mau ditambahin margarin di awal boleh ya, tapi di sini aku nggak pakai margarin, aku cuman pakai minyak goreng aja, secukupnya aja teman-teman minyak gorengnya. Ini tuh fungsinya biar si getuknya ini tuh nggak terlalu lengket. Teman-teman bisa lihat sendiri setelah dia halus sampai menggumpal kayak gini, lanjut kita ulenin pakai tangan. Ini tuh empuk banget. Aku tuh pernah buat getuk teman-teman, itu masya Allah berat banget. Aku nggak tahu kemarin tuh bisa adonannya seberat itu kenapa ya, tapi ini tuh bener-bener ringan dan gampang banget diuleninnya. Jadi resep ini tuh aku bener-bener rekomendasi banget ya teman-teman ya, karena emang cara pembuatannya tuh gampang dan rasanya enak. Ini kalau udah lembut kayak gini dan udah kalis nggak lengket di tangan, kita lanjut siap bentuk dia ya teman-teman ya. Kita siapin alas kerja. Setelah itu adonannya kita pipihin pakai tangan aja. Kalau teman-teman pakai rolling pin boleh, tapi kayaknya pakai tangan kayak gini tuh empuk banget. Adonannya tuh empuk teman-teman. Jangan terlalu tebel biar hasilnya tuh banyak ya. Kalau menurut teman-teman ketebalannya udah pas, kita langsung aja siap cetak. Untuk cetakannya aku pakai cetakan kulit pangsit kayak gini ya teman-teman ya, pastel ya kalau nggak salah ya, pangsit atau pastel ya, pokoknya itulah. Kita potong adonannya secukupnya aja kayak gini, kita cetak di atas cetakan pastel ini dan kita kasih gula lagi di tengahnya. Jadi sebenarnya nanti dia tuh kopong cuman berkaramel gitu loh teman-teman. Terus kita tekan, dipasang lagi tekanannya yang kuat biar dia nempel, dan ini dia hasilnya. Ini tuh pas banget, nggak gede dan nggak kecil, ukurannya mirip banget kayak cireng ngisi. Dan ini dia hasilnya setelah aku cetak semuanya. Ini aku tunjukin sebagian aja ya teman-teman ya. Satu resep tuh jadinya banyak banget. Ini kalau nggak salah tuh 26 bisa pakai gimana gitu. Nanti aku bakalan tulisin di deskripsi ya untuk detail resep dan hasilnya berapa. Ini kita langsung aja goreng. Aku saranin biar dia tuh bentuknya kopong, nggak ambyar, kita tuh ngegorengnya pakai minyak yang bener-bener panas. Dan jangan sering-sering diaduk ya teman-teman ya, karena di awal ini tuh ini tangan jahil banget, aku sering aduk akhirnya bentuknya mencong-mencong teman-teman. Jadi kalau kalian pengen bentuknya cantik dari awal, ini di menit pertama, 5 menit pertama mungkin jangan kebanyakan diaduk ya, biar hasilnya tuh cakep dan kopong. Ini kita ngegorengnya agak lama biar dia tuh berkaramel seperti ini. Ini tenang teman-teman, ini bukan gosong, ini berkaramel. Ini walaupun kelihatannya gosong tapi dia rasanya manis banget.
Ini kalau menurut teman-teman karamelnya udah pas, gelembungnya juga udah habis, ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kalau kita ngegoreng sampai gelembungnya habis kayak gini, ini dijamin bakalan crispy banget teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Kalau kata suami aku sih ini gula goreng, padahal ini tuh getuk goreng karamel. Menurut kalian namanya cocok gak sih? Dan ini tuh crispy banget teman-teman, aku ketok-ketok kayak gini tuh keras banget suaranya. Dan ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya crispy, dalamnya crispy. Kita makan ya. Ini namanya gula goreng. Enggak lah, ini tuh getuk katanya, getuk karamel. Karena dia teksturnya bakalan crispy banget kayak gini nih. Oh, wow. Jadi bener-bener crispy, apalagi nih kayak gini nih. Tuh. Dia karamel banget ya. Kriuknya pecah. Jadi teksturnya seperti ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri, dia kokoh ya. Kokoh banget. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain getuk karamelnya ya. Crispy banget. Kita langsung aja crush. Kayak makan gula goreng. Makanya jangan banyak-banyak. Satu kayak gini aja udah cukup. Karena manis banget nih. Tapi cocok, enak. Makan banyak pun masih bisa, nggak enak sama sekali. Jadi benar-benar teksturnya crispy ya. Tuh, hancur dan ini enak banget. Kayak makan gula. Aku nilai 9 ya. 9/10. Wow. Getuk loh. Dari ubi singkong loh. Tapi rasanya kayak gula pasir doang.